Semuanya, kenalin aku Raja Fahmi Abagi, biasa dipanggil Fahmi dari program studi akuntansi sektor publik sarjana terapan. Pada video kali ini, aku akan jelasin tentang pemotongan PPh 21 di instansi pemerintah, kategori pegawai tetap. Ini adalah video lanjutan. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1, boleh ditonton terlebih dahulu ya. Kita masuk ke contoh penghitungan. Tuan R bekerja pada Kelurahan Maju Terus dan memperoleh gaji sebulan sebesar 6 juta rupiah. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan sehingga PTKP-nya yaitu K0. Berapakah besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Tuan R bulan Januari? Untuk PPh pasal 21 itu kita menggunakan penghasilan bruto dikali dengan TER bulanan. Karena Tuan R itu berstatus K0 sehingga dikenakan tarif TER kategori A. Sehingga penghasilan bruto Tuan R itu sebesar 6 juta, yang dimana itu pada TER A itu pada baris keempat, sehingga tarifnya sebesar 0,75%, sehingga didapatkan PPh pasal 21 sebesar Rp45.000. Kemudian untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk masa pajak terakhir atau bulan Desember, yaitu PPh pasal 21 yang dimana DPP dikalikan dengan tarifnya ini adalah pasal 17 Undang-Undang PPh. DPP ini yaitu penghasilan kena pajak yang didapatkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Penghasilan neto ini didapat dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran terkait gaji yang dibayarkan kepada dana pensiun, dan dikurangi dengan zakat atau sumbangan keagamaan. Nah, ini adalah penghitungan penghasilan bruto, yaitu penghitungan penghasilan neto, yaitu penghasilan neto yang berasal dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. Pengurangnya itu ada 3. Yang pertama ada biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto, atau maksimal 6 juta setahun, atau 500.000 per bulan. Kemudian yang kedua ada iuran terkait program pensiun dan hari tua yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang telah mendapatkan izin OJK, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua. Di sini poinnya adalah iuran pensiun dan hari tua terkait dengan gaji dibayar oleh pegawai. Kemudian ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang dibayarkan melalui pemberi kerja kepada 4 lembaga. Yang pertama ada Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, Lembaga Keagamaan yang dibentuk, ada 3 lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, ini adalah tarif PPh pasal 17. Untuk lapisan pertama yaitu 0 sampai dengan 60 juta rupiah yaitu dikenakan tarif 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta rupiah, lapisan kedua dikenakan tarif 15%. Lapisan ketiga yaitu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah itu tarifnya 25%. Kemudian lapisan keempat di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar itu tarifnya 30%. Kemudian di atas 5 miliar itu tarifnya sebesar 35% atau berada pada lapisan terakhir yaitu lapisan kelima. Kita masuk ke contoh soal. Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan atau K0. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Ini adalah rincian gaji Tuan A dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian, premi jaminan kecelakaan kerja JKK dan premi jaminan kematian JKM per bulan yang dibayar oleh PT Z untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,5% dan 0,3% dari komponen gaji Tuan A. Jadi ini menjadi pengurang penghasilan bruto yaitu JKK dan JKM yang tadi poinnya yaitu yang dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja yaitu oleh PT Z. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Z untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Yang dimana kita ketahui bahwa yang menjadi pengurang penghasilan bruto yaitu
iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai, yaitu sebesar Rp100.000. Selama tahun 2024, Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000 per bulan melalui PTZ kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Jadi, zakat ini menjadi pengurang karena ini dibayarkan melalui PTZ, kemudian dibayarkan kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Ini kita masuk untuk menghitung masa pajak Januari sampai November atau masa pajak selain masa pajak terakhir, kita menggunakan tarif TER. Karena Tuan A itu PTKP-nya K0 sehingga dia dikenakan TER kategori A. Untuk bulan Januari itu penghasilan bruto 3.080.000 berada pada lapisan ke-23 sehingga dikenakan tarif 13%, sehingga pajak penghasilan pasal 21 untuk Januari yaitu sebesar Rp3.910.400. Rp3.910.400. Begitupun dengan penghitungan dari Januari dari bulan Februari sampai November. Itu sama menggunakan tarif efektif bulanan kategori A. Nah, untuk masa pajak terakhir, masa pajak Desember, itu perhitungannya berbeda dengan masa pajak selain masa pajak terakhir. Yaitu kita menggunakan penghasilan setahun dikali dengan tarif pasal 17. Sebelumnya, penghasilan bruto setahun Tuan A yaitu sebesar Rp450.960.000. Kemudian pengurangnya ada 3. Yang pertama biaya jabatan setahun, itu 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal Rp6 juta, sehingga biaya jabatan setahunnya sebesar Rp6 juta. Kemudian ada iuran pensiun yang tadi yang dibayar oleh pegawai yaitu sebesar Rp100.000 selama 12 bulan, berarti dikali 12 sehingga didapatkan Rp1.200.000. Kemudian ada zakat sebesar Rp200.000 yang dibayarkan melalui PTZ yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah, sehingga Rp200.000 ini dibayarkan tiap bulan dikali 12 selama 1 tahun didapatkan Rp2.400.000, sehingga total pengurangnya yaitu Rp9.600.000. Penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan sehingga didapatkan penghasilan neto setahun sebesar Rp441.360.000, yaitu mendapat dari tadi penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan. Kemudian penghasilan neto kita kurangi PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Yang dimana PTKP-nya itu karena Tuan A itu merupakan K0 sehingga yang wajib itu untuk wajib pajak sendiri 54 juta, kemudian tambahan untuk menikah sebesar Rp4.500.000, sehingga total PTKP-nya Rp58.500.000. Sehingga PKP itu sebesar di Rp382.860.000 didapatkan dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Nah, inilah yang menjadi DPP, dasar pengenaan pajak, yang dikalikan dengan tarif pasal 17. Yang pertama, lapisan pertama tadi 0 sampai 60 juta itu dikenakan tarif 5%. Jadi kita dapat untuk lapisan pertama sebesar Rp3 juta. Kemudian lapisan kedua 60 juta sampai 250 juta sebesar 15%. Ini sebesar 190 juta itu didapatkan dari 250 juta dikurangi dengan 60 juta. Ini kan 250 juta itu kan batas lapisan kedua, kemudian 60 juta itu yang udah kita kalikan dengan tarif yang pertama, sehingga didapatkan Rp190 juta dikalikan 15%, sehingga didapatkan hasil Rp28.500.000. Kemudian selisihnya itu pada lapisan ketiga, yang dimana yang lapisan pertama ditambah lapisan kedua ini sudah mencapai Rp250 juta, sehingga masih ada Rp132.860.000 yang belum dikenakan tarif. Itu berada pada lapisan ketiga, sehingga dikalikan dengan tarif 25%, sehingga didapatkan Rp33.215.000. Nah, totalnya itu penghasilan pasal 2 pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun itu sebesar Rp64.715.000. Yang dimana tadi untuk Januari sampai November kan udah kita dapat Rp50.120.000. Kemudian sehingga pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember yaitu Rp64.715.000 dikurangi dengan Rp50.120.000
didapatkanlah Rp14.595.000 dengan catatan sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke PPh 21 pegawai tetap untuk PNS. Nah, untuk PNS sendiri perhitungannya sama dengan pegawai tetap lainnya, cuman yang menjadi pembeda yaitu pajak penghasilannya ditanggung oleh pemerintah. Kita masuk ke contoh. Tuan A merupakan PNS dengan golongan 3C dan bekerja di kantor pelayanan pemerintahan A. Tuan A berstatus menikah dan memiliki 1 orang anak, berarti K1. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh gaji ke-13 sebesar Rp10.017.000. Pada bulan Juni 2024, rapel kenaikan tunjangan kinerja Rp2.000.000 pada bulan November 2024, serta penghasilan tetap dan teratur sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui tadi, pada bulan Juni itu Tuan A menerima gaji ke-13 sebesar Rp10.017.000, sehingga penghasilan brutonya lebih besar dari bulan-bulan sebelum dan sesudahnya. Kemudian ada rapel kenaikan tunjangan kinerja pada bulan November sebesar Rp2.000.000 ini. Kemudian inilah yang menjadi penambah penghasilan bruto Tuan A pada bulan November. Nah, yang langkah pertama kita harus mencari pajak Januari sampai November atau bukan masa pajak terakhir, yaitu menggunakan TER. Karena Tuan A ini berstatus PTKP K1, maka menggunakan TER kategori B. Untuk bulan Januari itu sebesar Rp10.545.000, itu berada pada lapisan ke-6 dengan tarif 1,5%. Jadi didapatkan pajak penghasilan pasal 21 yaitu Rp154.175. Begitu seterusnya perhitungan dari Januari sampai November. Untuk masa pajak terakhir yaitu masa pajak Desember itu menggunakan perhitungan yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Ini menggunakan tarif pasal 17 yang dimana yang pertama yaitu penghasilan bruto setahunnya sebesar Rp135.521.000. Kemudian ada pengurangan biaya jabatan setahun yaitu sebesar 5% dikali Rp135.521.000. Sepertinya ini lebih dari 6 juta karena tadi biaya jabatan itu maksimalnya hanya 6 juta, jadi yang masuk pengurang hanya 6 juta rupiah. Kemudian penghasilan bruto yang dikurangi dengan pengurangan didapatkanlah penghasilan neto setahun Rp129.521.000. Nah, kemudian PTKP setahun Tuan A karena statusnya adalah K1, yang pertama itu untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, kemudian untuk status kawinnya 4.500.000, kemudian tambahan 1 orang anak 4.500.000, sehingga total PTKP-nya sebesar 63 juta rupiah. Penghasilan neto setahun yang dikurangi dengan PTKP didapatlah hasil PKP, penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp66.521.000. Nah, inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dikalikan dengan tarif. Yang pertama kita cari dulu berapa besar lapisan pertama, yaitu 60 juta dikali 5% didapatkan 3 juta rupiah. Sisanya itu berada pada lapisan kedua, yaitu 6.521.000 rupiah. Dikali 15% didapatkan Rp978.150. Sehingga total pajak penghasilan pasal 21 yang terutang tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.978.150. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 yang kita hitung dari Januari sampai November tadi sebesar Rp3.359.000 itu menjadi pengurang sehingga didapatkan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang pada bulan Desember karena masih ada kekurangan sebesar Rp619.065 dengan catatan sebagai berikut. Oke, kita masuk ke PPh 21 pegawai tetap yang bekerja pada bagian tahun pajak. Misalnya dia bekerja cuman dari awal tahun, dari Januari sampai pertengahan, atau dari bulan Maret sampai Agustus, atau dari pertengahan sampai dengan
akhir. Nah, itu disebut dengan pegawai yang bekerja pada bagian tahun pajak. Nah, yang ini ada dua. Yang pertama disetahunkan, yang kedua ada tidak disetahunkan. Jadi sepertinya ini salah. Yang pindah instansi ini berada pada di tidak setahunkan. Tidak disetahunkan ini yaitu sesuai jumlah bulan sebenarnya dalam satu tahun pajak. Itu mulai berhenti bekerja pada tahun berjalan, tidak ada perubahan atas kewajiban pajak subjektif, atau pindah instansi. Nah, ini untuk wajib pajak dalam negeri. Nah, untuk disetahunkan itu dianggap bekerja selama 12 bulan dalam satu tahun pajak, yaitu ada perubahan atas kewajiban pajak subjektif berakhir atau mulai atau berhenti bekerja pada tahun berjalan. Ini nggak masuk ya untuk disetahunkan karena ini merupakan bagian dari tidak disetahunkan untuk pindah instansi. Sepertinya ini ada kesalahan pada PPT-nya. Ini dikenakan untuk yang disetahunkan ini untuk wajib pajak luar negeri. Contoh tidak disetahunkan. Kita masuk ke contoh tidak disetahunkan. Ini penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Sebenarnya perhitungannya sama kecuali yaitu pada masa pajak terakhir yaitu Desember. Jadi kalau seandainya Tuan ini kan contohnya Tuan B. Ya bekerjanya dari September sampai Desember. Jadi pada bagian tahun pajak dari September sampai Desember. Perhitungan sama kayak sebelumnya, cuman kita mulainya dari bulan September sampai November itu kan bukan masa pajak terakhir sehingga dikalikan dengan ter. Kemudian untuk bulan Desember kan merupakan masa pajak terakhir. Jadi perhitungannya sama juga sama perhitungan pegawai tetap yang 1 tahun bekerja. Tidak ada perbedaan. Ini yang bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Jadi dari Januari sampai Juli itu kita menggunakan tarif ter. Untuk Agustus kita menggunakan tarif pasal 17. Ini sama, ini yang bekerja September sampai Desember. Ini contohnya yang pindah instansi. Ini pindah instansi. Misal dia bekerja dari Januari sampai Agustus, kemudian dia pindah ke instansi lain dari September sampai Desember sehingga perhitungannya masih sama. Nah, di sini perbedaannya kalau seandainya Tuan D tidak menyerahkan bukti pemotongan saat dari Januari sampai Agustus kan bekerja pada PTW, kemudian PTAB itu bekerja dari di PTAB dia bekerja dari September sampai Desember. Nah, kalau tidak menyerahkan sehingga perhitungannya seperti ini. Penghasilan bruto setahunnya itu 90 juta. Dari sini kan 90 juta rupiah. Kemudian ini sama pengurangnya ada biaya jabatan sama iuran pensiun sehingga didapatkan penghasilan neto setahun. Kemudian dikurangi dengan PTKP, kemudian didapatkan penghasilan kena pajak setahun sebesar 33.600.000 rupiah. Nah, ini dikalikan dengan 5% pada lapisan pertama sehingga didapatkan 1.680.000 rupiah. Kemudian kita ketahui tadi yang udah kita potong dari September sampai November itu sebesar 6.075.000 rupiah. Kemudian kita dapat pajak penghasilan pasal 21 yang lebih potong sebesar 4.395.000 rupiah. Nah, bagaimana dampaknya terhadap SPT tahunan 2024 PPHOP Tuan D? Nah, di sini Tuan D tidak menyampaikan bukti potong dari PTW ke PTAB sehingga tadi penghasilan neto dari PTW dari yang Januari sampai Agustus itu sebesar 135.200.000 rupiah. Kemudian penghasilan neto dari PTAB September sampai Desember 87.600.000 rupiah sehingga total penghasilan netonya 222.800.000 rupiah. Dikurangi dengan PTKP TK0 itu untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Sehingga PKP-nya kita dapat 168.800.000 rupiah. Untuk perhitungan PPh terhutangnya lapisan pertama itu 60 juta dikali dengan 5% sehingga didapatkan 3 juta rupiah. Kemudian
15% dikali Rp108.800.000 sehingga didapatkan Rp16.320.000. Sehingga total PPh terutang Januari sampai Desember sebesar Rp19.320.000. Kredit pajaknya tadi untuk yang Januari sampai Agustus di soal tadi yang udah kita hitung tadi kan Rp6.180.000. Kemudian yang PPh 21 dipotong oleh PT AB itu Rp1.680.000. Sehingga total kredit pajaknya sebesar Rp7.860.000. Sehingga masih ada PPh kurang bayar sebesar ini dari PPh terutang Rp19.320.000 dikurangi dengan Rp7.860.000 sehingga masih kurang bayar itu Rp11.460.000. Kayaknya sampai di sini dulu video part 2 penjelasan singkat dari aku mengenai pemotongan PPh 21 untuk pegawai tetap di instansi pemerintah. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih paham soal perpajakan di sektor publik. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, boleh banget tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa terus semangat belajar ya. Terima kasih.